Assalamualaikum. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa. Silakan kalian pimpin untuk berdoa. Baik, kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama tentang yang masing-masing kita di dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Oke, Bapak akan mengabsen ya. Yang pertama adalah Ramdhani Ahmad Hairudin, Aira Rahmawati, Amelia Destiati, Asep Saiful, Targina, Damar Akbar, Deo, Dewi Aprilia, Erna, Fatma Zahra, Giva, Erianto, Hasan Sajuli, Johendi, Indra, Parwati, Lulu Nur Latifah, Melani, Muhammad Andika Saputra, Khairul Zaman, Muhammad Rahmat, Muhammad Fadilah, Rasul Kahfi, Nopi Haryani, Nurhayati, Raka Amarullah, Riki, Ruli, Sania Dewi, Septiansa, Siti, apa ini? Elvin apa? Sofiani, Tegar, Pipit Fitriani, Yuli, ada Yuli. Ya. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya, sama-sama. Ya, silakan berdiri bareng-bareng ya, pandangan ke depan. Yang bersama, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Materi minggu kemarin itu tentang apa ya? Pengukuran. Apa pengertian dari pengukuran itu sendiri? Contohnya apa? Contohnya, misalnya mengukur meja, Ya. mengukur tinggi tubuh, Ya. mengukur suhu, Ya. Terus apa lagi? Ya, papan bar. Ya, kursi. Ya, tepuk tangan.
Tepuk semangat. Oke, masih semangat? Oke. Ya, materi pembelajaran hari ini adalah tentang zat dan perubahannya. Kalian pasti ini ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktu di SD juga kalian pernah belajar yaitu das 4, 5, dan 6. Ada berapa sih macam bentuk zat? 3. Ada 3, apa saja? Zat cair, zat padat, dan gas. Contoh dari zat padat apa? Kayu. Kayu, apa lagi? Selain kayu? Besi, apa lagi? Dan itu apa lagi? Ada lagi? Masa ada 2? Sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sementara 2, nanti Bapak review lagi. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dari ini kita akan menyebutkan macam-macam bentuk zat yang Bapak tanyakan tadi. Ya, jadi macam-macam bentuk zat itu ada 3 ya, tadi disebutkan oleh Indra, itu padat, cair, dan gas. Nah, kemudian tujuan yang pembelajaran yang kedua adalah zat dan perubahannya. Jadi zat itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama mungkin waktu di SD atau di kelas di SD 4, 5, 6 itu pernah mendengar ada yang membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Itu adalah perubahan wujud zat. Ya. Kemudian ada juga selain perubahan wujud zat, zat juga bisa berubah. Bukan hanya dari zat satu ke zat yang lain, tapi perubahan fisik dari zat itu sendiri. Maka perubahan wujud zat itu ada 2, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, nah di sini Bapak akan mendemonstrasikan. Ini bukan praktik, ini demonstrasi. Di sini ada 2 macam zat ya, betul? Ini zat apa? Termasuk apa, Es? Termasuk zat apa? Padat. Kalau ini zat cair. Jadi kedua macam zat ini mempunyai partikel masing-masing. Kalau partikel zat padat, ya itu susunan partikelnya itu adalah sangat kuat. Jadi dia berhimpit dan berdempetan, dan susunannya sangat teratur dan rapi. Kenapa sangat rapi? Karena saking padatnya. Kemudian susunan dari zat cair itu agak renggang. Kenapa? Karena dia jarak partikel salah satu ke yang lain adalah sangat jadi agak renggang, jadi tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga adalah gas. Nah, gas ini adalah jarak partikel yang satu ke partikel lain lebih jauh. Nah, ketiga zat ini akan mengalami perubahan tadi. Jadi dari partikel yang satu ke partikel yang lain, ya. Nah, sekarang kalau kita campurkan, tetap dari air es yang dimasukkan ke dalam air itu akan berubah. Yang tadinya padat, dia akan merubah cair. Nah, kalau dari padat ke cair itu termasuk perubahan apa? Dari padat ke cair, itu perubahan apa? Mencair. Nah, sekarang kalau pembuatan es terjadi perubahan apa? Dari cair ke padat, yaitu membeku. Ya. Nah, ini hanya 2. Sebenarnya matematika masih banyak lagi. Karena ini yang bisa Bapak simpulkan, sebenarnya masih ada lagi, tapi dengan penyampaian kata-kata. Tadi ada membeku dan mencair. Kalau membeku, ya, itu adalah perubahan wujud dari cair, menjadi padat. Contohnya pembuatan es. Kenapa es bisa membeku? Karena dia dipengaruhi oleh kalor. Itu dengan dimasukkan ke dalam freezer. Nah, freezer itu ada gasnya, atau dinamakan dengan
freon. Tanpa adanya freon, as yang ada di dalam freezer itu tidak akan jadi es, ya. Itu. Jadi ketika suatu zat berubah menjadi zat lain, ada yang melepaskan kalor, ada yang memerlukan kalor. Kalau dari es jadi air ke es, maka dia memerlukan kalor apa melepaskan kalor? Memerlukan kalor. Jadi tanpa adanya kalor, air tidak akan berubah menjadi es. Itu namanya memerlukan kalor. Ada juga perubahan zat yang melepaskan kalor. Apa contohnya? Mencair. Es dibiarkan di tempat terbuka lama kelamaan akan apa? Akan mencair. Berarti dia melepaskan kalor apa menerima kalor? Melepaskan kalor. Gitu ya. Itu adalah ada cair, ada membeku, ada lagi menguap dan mengembun. Apa itu menguap? Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Ketika kita sedang memasak air. Air akan dipanaskan ketika sampai 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada air? Dia akan mendidih. Nah, setelah mendidih lama kelamaan dia akan berubah menjadi gas atau uap. Makanya kalau kita sedang memasak air ditutup, ya, itu akan terjadi ada gelembung-gelembung udara di dalam tutup dari pemasak air itu sendiri. Itu dinamakan dengan uap atau gas. Itu dari air menjadi gas atau uap dinamakan dengan menguap. Ada lagi mengembun. Itu perubahan apa dari apa? Dari gas menjadi air. Contohnya apa? Uap atau embun di pagi hari. Embun berasal dari mana? Dari serapan air yang ada di laut, di sungai, di kolam dan sebagainya. Itu diserap oleh sinar matahari. Maka ketika disimpan diserap oleh sinar matahari, maka dia akan berbentuk awan. Nah, untuk kita berbentuk awan dinamakan dengan mengembun atau dinamakan dengan kondensasi. Ya, air laut. Oke, itu ya sekelumit materi yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang bantu lagi dengan video pembelajaran, yaitu tentang zat perubahannya. Mungkin di SD 456 sudah dipelajari. Nah, sekarang penayangannya. Oke ya, silakan penayangannya. Perhatikan, sama enggak yang Bapak jelaskan tadi? Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran IPA 1 program olahraga. Pada bagian kedua dan perubahannya dengan seperti perhatian. Saya yang pernah berdua kali masih kuat. Yang ketiga, tapi kalau dia dalam hubungan ayat selanjutnya, mengapa bisa begitu? Kita lakukan dari kita penyusun tersebut. Beberapa hal tidak dan cair. Mulai kita sudah kajian tentang partikel, berarti kamu sudah bisa mendeteksikan. Performulaan sama dari sama, kira-kira partikel penyusunnya bagian yang mana ya? Dilihat dari model partikel dan gambar, sudah jelas bahwa partikel zat lebih banyak daripada jumlah partikel zat cair pada volume yang sama. Partikel pada zat padat lebih rapat dan lebih banyak daripada zat cair, sehingga batu bata memberikan efek yang lebih sakit daripada air. Perbedaan adalah partikel pada materi atau zat, yaitu pada kerapatannya apabila dengan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volume. Dua jenis zat padat dengan volume yang sama belum tentu memiliki partikel yang sama, bahkan massa jenis masing-masing materi berbeda-beda. Suatu jenis zat yang sama memiliki massa jenis yang sama walaupun ukurannya berbeda. Misal, dengan zat cair dibentuk seperti gelas sebelah kiri memiliki massa jenis yang sama dengan gelas
kacanya berbentuk seperti gambar sederhana, walaupun beda bentuk dan ukuran. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 30 benda yang merupakan zat yang berbeda-beda di tingkat derajat, menunjukkan hasil massa yang berbeda-beda. Coba bandingkan mana yang memiliki partikel pengunsur yang paling rapat, mana yang memiliki massa jenis yang paling besar. Pada ukuran yang sama, benda yang memiliki massa besar karena ukuran yang sama, maka jika partikelnya lebih banyak, berarti sebenarnya paling rapat kan? Nah, sudah bisa menyimpulkan mana benda yang massa jenisnya lebih besar. Sekarang bandingkanlah 1 kg besi dan 1 kg kapas. Mana yang lebih berat? Ayo, siapa yang kira besi? Pasti kamu gak setuju ya. Pertanyaannya kan beratnya mana 1 kg besi dan 1 kg kapas? Ya tentu sama dong ya beratnya. Kan sama-sama 1 kg. Masa sih? Iya, karena masanya sama, berarti tidak ada yang lebih berat alias sama. Hanya saja. Oke, itu ya mengenai penayangan video. Oke, setelah penayangan tadi Bapak akan tanya ya, Bapak akan tanya apa yang kamu lihat dalam video tadi? Massa jenis. Ya, massa jenis. Ya. Apa sih massa jenis itu? Itu kerapatan suatu zat atau benda. Jadi kerapatan suatu zat benda itu berbeda-beda. Ada berapa macam zat atau benda? Ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Ya. Jadi antara kerapatan padat, cair, dan gas, kalau antara air dan gas itu tetap berbeda. Nah, kerapatan massa suatu zat dinamakan dengan massa jenis. Apa rumus dari massa jenis? Itu persamaannya adalah, untuk menghitung massa jenis, persamaannya adalah volume. Rho ini adalah massa jenis itu sendiri. Kemudian M ini adalah massa bendanya. Kemudian P ini adalah volume benda. Maka satuan dari massa jenis itu adalah, satu untuk massa adalah kilogram. Kemudian satuan dari volume adalah meter kubik. Maka satuan dari massa jenis adalah rho, massa dibagi dengan volume, jadi satuannya kilogram per meter kubik. Apakah massa jenis zat berbeda-beda? Jelas berbeda-beda. Misalkan antara semen dengan air, semen 50 kg dengan air 50 kg, massa jenisnya akan sama apa berbeda? Akan berbeda. Lebih berat mana antara air dengan semen? Lebih berat semen. Kenapa? Karena dia bentuknya padat. Ada juga satu lagi gas. Ya, gas dengan air itu kalau kita bimbangkan, kita angkat, itu akan lebih berat air apa lebih berat gas? Kamu pernah mengangkat gas LPG yang 3 kg? Pernah. Itu kalau dalam keadaan ringan, tabung gas itu adalah dalam keadaan kosong, tabung gas itu dalam keadaan enteng ya. Jadi kalau tabung gas LPG dalam keadaan kosong itu enteng. Tapi kalau tabung SPG dalam keadaan berisi dia terasa berat. Kenapa? Karena ada isinya. Nah, kamu mengangkat lagi 1 ember air. Lebih berat mana antara, bimbangkan antara gas dengan air? Ya.
Nah, setelah dihitungkan maka itu akan berbeda. Kalau dihitungkan akan lebih berat air daripada gas. Itu ya. Itu adalah mengenai kerapatan suatu zat atau dinamakan dengan massa jenis, dan volume juga berbeda-beda antara volume zat padat, volume zat air, dan juga volume gas. Kemudian selain volume zat padat biarpun dia dihitungkan di mana tetap dia akan tidak berubah. Oke. Sebelum melakukan kerapat zat, maka akan kita membahas zat. Zat yang kita kenal itu ada berapa sih? Ada tiga. Zat apa saja? Padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat apa tadi? Ada besi, kayu, bambu, batu bata. Artinya dia fisiknya keras dan kuat. Itu termasuk zat padat. Kalau zat cair, kenapa disebut zat cair? Karena dia bentuknya cairan. Contohnya apa? Air. Apalagi selain air yang bentuknya cairan? Minyak. Terus apa lagi? Oli. Selain oli bensin, solar, dan sebagainya. Artinya materi zat cair itu adalah bentuknya cairan. Ya. Ada juga materi gas atau zat gas. Nah, zat ini bentuknya uap. Kelihatan apa tidak? Tidak. Maka dia bentuknya udara atau gas. Contoh, gas LPG ketika kita memasak air, kok dia bisa ketemu api? Kelihatan nggak keluar gasnya? Enggak, karena dia ada percikan dari api itu sendiri. Gasnya nggak kelihatan, hanya percikan dari api itu sendiri kelihatan. Jadi uapnya atau gasnya tidak. Oke, sekarang buat kelompok. Ya, bagi kelompok yang udah Bapak tentukan. Ya. Iya, sok. Ini mau dipakai? Enggak. Oke, alhamdulillah cukup ya. Oke, sebelum mengerjakan, Bapak arahkan dulu ya. Sebelum mengerjakan, di situ kan ada hasil pengamat. Oke, sebelum mengerjakan, Bapak arahkan dulu ya. Sebelum mengerjakan, di situ kan ada hasil pengamatan. Yang zat-zat juga sama. Ya, kalau berubah tulis berubah, kalau tetap tulis tetap. Supaya lebih semangat, kita taking dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya. Silakan presentasi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan Macam bentuknya. kami yang akan dibacakan oleh Bentuk macam zat 1, 2, 3. Dari pengamatan kami, ciri-ciri volume zat padat itu tetap. Terus Bentuknya tetap, gerak partikelnya keluarkan. Terus jarak antar partikel tetap. lanjut. Zat cair, volume Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selesai ya. Oke. Ya, dikumpulkan ya. Aduh. Dah. Anak udah belum? Oke, dah.
Ntar ada satu kerja lagi, ya, hanya ini. Ya, duh. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah, jadi materi yang kita pelajari tadi adalah zat dan perubahannya ya. Jadi wujud zat itu ada 3, zat padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat itu ada berapa? Ada 6 kan ya. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menggelisah, dan menyublim. Nah, perubahan wujud zat itu apabila berubah jika dikenai kalor ya. Kemudian peristiwa ada yang melepaskan kalor, ada yang menerima kalor. Kalau melepaskan kalor berarti mencair. Kalau memerlukan kalor adalah membeku. Itu ya. Kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat yang baru. Oke. Ya. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan apa tidak? Oke. Cukup menyenangkan apa tidak? Oke. Jadi motivasi untuk pembelajaran berikutnya adalah itu tentang untuk materi minggu depan adalah kita akan membahas tentang suhu dan pengukurannya. Materi untuk minggu depan adalah tentang suhu dan pengukurannya dan juga satuan, dan motivasi adalah tolong kalian giat belajar. Jangan main HP kalau pingin pintar. Jadi rajin belajar di rumah. Itu aja. Ya, silakan pimpin untuk berdoa. Aduh, salah. Tapi sebelum berdoa silakan disusun kembali lagi. Swab kursinya diposisikan ke semula. Bereskan lagi ke semula. Pulang, Bapak bikin pulang. Makasih ya. Aduh, Fajul, jangan ya. Oke, das ke posisi mula. Silakan pimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan dulu pulang serta teman-teman dan Langsung pulang ya. Silakan. Dilamati mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Salam pada keluarga di rumah dan ibu ya. Baik, terima kasih atas motivasinya dan kerjasamanya dengan Bapak. Silakan. Silakan pulang. Langsung pulang ya. Makasih Asri. Aira, Pak. Aira. Makasih Aira. Nah, makasih Nak. Aduh, gila. Itu tuh dikumpulkan itu bawah sini. Ini sini, ditimpan di meja Bapak. Di bawah sini. Itu LKS-nya nih.
Sarjana, makasih. Oke. Tunduk Pak. Ya.